Baik, berikutnya saya akan sharing kepada pertama mungkin mahasiswa yang ingin mencari data melalui Yahoo Finance. Nah, pertama di sini adalah data historical dari saham, baik itu dari harga sampai kepada volume juga tersedia di sana. Harga mulai dari harga open, dari harga closing, kemudian harga tertinggi dan harga terendah. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk ke finance.yahoo.com. Jadi kita buka yahoo.com. Nah, misalnya kita mau cari pertama apa misalnya Bank BRI, Bank BRI, BBRI. Nah, yang harus dilihat kadang-kadang ada beberapa simbol yang sama, tapi untuk menandakan bahwa itu adalah pertama dari namanya jelas nanti kelihatan, kemudian dari simbolnya itu adalah .jk. .jk itu menggambarkan perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, kita bisa lihat ada berbagai macam data di sini. Misalnya ada chart juga, nah, kemudian ada ada beberapa data statistik. Itu dari chart, ada beberapa data statistik. Nah, kemudian tapi fokus kita kemudian ada juga profile, kemudian ada analisis, kemudian ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sini. Jadi statistik bisa kita lihat ada berbagai macam data yang bisa kita lihat di sini. Nah, tapi kita fokus bagaimana mendapatkan data historisnya, mungkin yang bisa Anda gunakan buat keperluan skripsi atau tesis. Nah, ini adalah data historis. Kalau Anda berlangganan secara premium, itu kita bisa dapatkan data historis yang jauh lebih panjang lagi. Ini adalah data hariannya. Kalau kita daily di sini kita bisa milih daily, data weekly, dan monthly. Nah, kemudian kita bisa saya ngambil misalnya dari tanggal Januari awal, Januari 2019. Tanggal saya bikin aja tanggal 1, nanti tanggal libur biasanya dia tidak masukkan nantinya. Nah, kemudian akhirnya misalnya adalah saya buat aja 31 Desember 2019. Nah, dan kemudian tinggal saya apply. Nah, kemudian saya tinggal download datanya. Nah, kemudian biasanya nanti data ini formatnya itu adalah CSV. Nah, CSV ini kadang-kadang beberapa persoalan di Excel tipe yang digunakan di Indonesia, kebanyakan kita menggunakan titik itu adalah buat misalnya ribuan, satu pemisah antara angka di ribuan. Nah, kalau di titik itu adalah koma yang biasa kita pakai di adalah koma. Nah, misalnya kita lihat di sini angka 2670. Nah, koma di sini adalah pemisah ribuan, dan di sini adalah titik adalah untuk desimal sebagai poin. Nah, sehingga kalau itu kadang-kadang tidak bisa dibuka di Excel. Harus dilakukan perubahan dulu dari format separate-nya itu adalah dengan menggunakan titik untuk komanya. Untuk desimal itu harus menggunakan titik. Kita bisa simpan di sini. Kita lihat hasilnya. Ini adalah Bank BRI. Nah, kita bisa lihat kita dari data harga tanggal 1 ini volume ini menyatakan bahwa kita harga ini sebenarnya harga versi hari sebelumnya. Nah, jadi kita bisa sebenarnya lihat dari volume ini liburnya. Jadi kita bisa filter karena hari yang libur itu dari volume perdagangan. Jadi volume perdagangan yang terendah itu nanti kita hapus. Nah, seperti ini kita hapus.
karena beberapa hari libur di pedagang Indonesia itu kan tidak terdetek, mungkin di Yahoo Finance mereka tidak menyesuaikan dengan hari libur nasional Indonesia. Biasa tanggal 1 pun juga 1 Januari, ya termasuk 1 Januari pun juga diisikan harga sahamnya. Oke. Kemudian kita urutkan lagi dari ini tanggal 2, mulai dari tanggal 2. Jadi kita lihat bisa dari volume ini. Oke. Berikutnya kita juga mungkin Anda mau cari saham yang lain. Contohnya apa? Misalnya Anda mencari Astra misalnya. Astra Internasional misalnya. Nah, Astra Internasional, nah sama kita mau data historisnya, misalnya kita cari historical data. Oke, kita tinggal Anda atur yang ini harinya. Oke, misalnya kita bikin lagi dari 1 Januari, kemudian nanti sampai ke 31 Februari. Itu misalnya kita data, kita apply, kemudian kita download. Oke. Nah, mungkin Anda mau cari yang lainnya lagi, misalnya Kalbe Pharma misalnya, KLBF. Kalbe Pharma. Nah, kalau Anda mau atur lagi seperti tadi juga bisa. Mau data bulanan, mau data apa juga bisa Anda. Jadi di sini ada 3 pilihan, data daily, weekly, dan monthly. Jadi kita merubah di sini. Oke. Misalnya kita ambil dari 1 Januari tadi. Oke. Nah, kemudian kita rubah end date-nya, misalnya adalah 31 Desember. Oke. Kita play dan download data. Oke. Nah, kita bisa lihat tadi Kalbe Pharma, ya datanya sama. Nah, kalau Anda mau memperhatikan tadi hari libur tadi juga harus diperbaiki, difilter lagi seperti yang tadi. Kemudian kita lihat yang tadi kita download juga, misalnya ada Astra. Nah, oke, itu yang bagaimana kita cara mendownload data di Yahoo Finance. Baik, saya rasa itu aja untuk pengetahuan yang sangat dasar sekali sebenarnya bagaimana kita mendownload data menggunakan Yahoo Finance. Tapi memang persoalannya data yang kita dapatkan di Yahoo Finance sebenarnya adalah data yang sangat dasar dan ada batasan-batasan tahunnya kalau kita tidak berlangganan. Makanya di sini ada sebenarnya kita bisa berlangganan secara premium. Nah, tapi harus berbayar dan kita bisa dapatkan data yang jauh lebih. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat.